Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meluangkan waktunya sebentar Bu untuk diwawancara. Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Dengan Ibu siapa Bu? Saya dengan Ibu Sa'diyah atau dipanggil dengan Ibu Diah. Ada yang manggil Bunda Diah, ada yang manggil Teh Diah. Gimana enaknya aja. Mohon maaf Bu, ini beralamatnya di mana Bu? Ini alamatnya Desa Talaga, tepatnya di RT 0303, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, kode pos 15710. Baik Ibu, terima kasih. Langsung saja Bu ya, untuk pertanyaannya. Apa visi misi utama sekolah atau yayasan ini Bu? Untuk visinya itu mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang sehat, cerdas, ceria, kreatif, dan berakhlakul karimah. Dan untuk misinya yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan nilai-nilai hidup yang islami, dengan sesuai dengan tahap perkembangannya menuju bahagia dunia dan ukhrawi. Adapun tujuannya membentuk generasi masa depan yang berakhlak mulia, cerdas, dan profesional. Itu aja. Bagaimana cara Ibu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? Ya, kita dibutuhkan kerjasama ya, kerjasama antara guru, kerjasama antara wali murid, dan kerjasama semua pihak elemen ya yang berada di lingkungan sekolah, gitu aja. Baik Ibu, apa strategi utama yang Ibu terapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sini Bu? Strategi utama maksudnya Misalkan menggali atau melakukan pendekatan untuk meningkatkan kualitas pengajaran atau bagaimana Bu? untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya kita dengan memberikan arahan-arahan kepada guru dengan mengikuti pelatihan-pelatihan juga bisa, dan kita pun mengadakan parenting juga kepada wali murid dan mengadakan pengajian bulanan juga. Jadi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pendidikan, akan pentingnya pendidikan, dan kerjasama dengan semua pihak elemen pokoknya ya. Jadi semua dibutuhkan. Bagaimana cara Ibu mengelola hubungan antara guru, siswa, dan orang tua? Mengelola hubungan ya. Biasanya kita konseling ya, kita mengadakan pengajian bulanan, mengadakan hubungan dengan masyarakat, misalkan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan masyarakat, kan kita harus dengan bermusyawarah dengan wali murid, terus bekerja sama lah dengan wali murid, dengan guru, dengan lingkungan setempatnya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola yayasan atau sekolah ini Bu? Tantangan terbesarnya mungkin kan karena kita ini yayasannya bukan yayasan yang besar, kita membutuhkan administrasi ya. Untuk itu kita dibutuhkan kerjasama di sini. Kita membutuhkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah ya, misalkan untuk kebutuhan apa. Dan saya pun akhirnya di sini sambil mengelola koperasi Al-Mu'awanah, dan saya pun mengelola Salma Collection ya. Di situ di dalamnya itu tentang mengenalkan pakaian-pakaian adat ya. Jadi saya menyewakan kostum adat, mengenalkan baju adat. Jadi itu untuk apa? Untuk pemasukan ke Al-Mu'awanah juga gitu. Jadi ya, untuk sarana dan prasarana kebutuhan sekolah. Jadi saling subsidi silang. Jadi bagaimana kita menyiasati karena sering terjadi kemacetan juga ya. Tidak semuanya berjalan lancar gitu. Jadi kita harus saling support, saling membantu, dan alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi Salma Collection jalan, pendidikan pun jalan, dan koperasi pun alhamdulillah ya, koperasi kecil-kecilan lah, semacam menyediakan alat ATK, dan itu pun saya alokasikan untuk sarana dan prasarana sekolah, karena untuk kegiatan prasarana sekolah itu banyak kegiatannya gitu. Bagaimana Ibu mendukung pengembangan profesional bagi guru? Apa itu melakukan pelatihan untuk guru atau apa Bu? Oh iya,
Untuk mengembangkan ke profesional ya, kualitas guru itu ya harus itu ikut mengikuti pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan entah itu pelatihan tentang kurikulum, entah itu pelatihan tentang manajemen, entah itu kurikulum tentang parenting ya, tentang pendekatan kepada anak, karena semuanya juga butuh pembelajaran gitu. Bagaimana sekolah ini menanggapi perbedaan kemampuan siswa dalam belajar? Menanggapi perbedaan siswa dalam Kemampuan siswa dalam belajar. Oh iya, kita sangat memaklumi gitu, karena antara kemampuan si A, B, C, D itu tidak akan sama semuanya, karena dengan latar belakang pendidikan, latar belakang lingkungan, latar belakang pendidikan orang tua, latar belakang semuanya tidak ada yang kita beda-bedakan, semuanya kita, karena setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi anak itu cerdas itu bukan pintar baca tulis hitung aja. Jadi ada orang cerdas matematik, ada cerdas seni, ada cerdas motorik. Jadi orang yang cerdas seni tidak membutuhkan cerdas kognitif ya. Jadi semua anak mempunyai kelebihan dan kita sangat memaklumi itu, karena semuanya juga di latar belakangnya pendidikan dari ke orang tuanya. Apa saja program ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, Bu? Alhamdulillah ya, ekstrakurikuler di Al-Mu'awana ini semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah, mungkin sinkron juga ya dengan gurunya. Jadi di sini ada ekstrakurikuler mau lukis, mewarnai ya. Terus ada ekstrakurikuler tahfidz juga, ada ekstrakurikuler menari juga ya. Kebetulan emang dia guru tarinya dari Sanggar, jadi setiap lomba pun sering dapat gitu ya. Alhamdulillah. Terus mewarnai pun alhamdulillah kita udah sampai ke kabupaten, provinsi gitu. Alhamdulillah sudah ke tingkat nasional gitu. Alhamdulillah itu suatu inilah ibarat kata keunggulan sekolah yang kita unggulkan gitu ya. Tahfidz pun alhamdulillah karena di sini juga keluaran pesantren juga, jadi alhamdulillah sedikit-sedikit kita iniin gitu, kita hafalkan ayat-ayat surat tertentu gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Apa kriteria utama dalam merekrut guru baru, Bu? Mungkin kriteria utamanya yaitu dia mau belajar ya, mau belajar dan dia mau mengikuti perkembangan zaman. Soalnya sekarang kita ditantang dengan harus melek IT juga gitu, harus melek IT, harus di era digital ya. Terus untuk yang lain juga membaca Al-Quran juga ya, karena kan kita mengelola di sini Rodotul Atfal ya, sesuai dengan namanya gitu. Kita lebih ada agamanya, hafalan hadisnya, hafalan ayat Al-Qurannya, surat-surat pendeknya itu usahakan dia mau belajar gitu. Kalaupun guru belum bisa hafal ya usahakan dia sambil belajar gitu, sambil belajar, insya Allah bisa. Bagaimana sekolah mendukung siswa dalam mengalami kesulitan belajar, Bu? Sekolah apakah siswa itu diberi bimbingan gitu yang mengalami kesulitan belajar itu? Oh ya, pasti ya. Kalau ada anak yang mengalami kesulitan belajar pasti kita bimbing ya. Entah itu di luar jam sekolah gitu ya. Misalkan ini mungkin sama saya biasanya saya panggil orang tuanya. Kalau ada anak yang berkebutuhan ya, ibarat kata tidak bisa ini gitu, tapi alhamdulillah untuk selama ini sih bisa diseimbangkan gitu ya. Dan kita sudah menyampaikan apa saran-saran apa aja yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ketika anak butuh bimbingan gitu. Kerjasama dengan orang tuanya. Bagaimana sekolah mengajarkan nilai-nilai moral kepada siswa? Untuk mengajarkan nilai-nilai moral pada siswa itu mungkin dengan pembiasaan ya. Jadi pembiasaan anak sehari-hari, misalkan dia masuk ke rumah assalamualaikum, bilang permisi, terima kasih, mau antri, terus pokoknya ucapan-ucapan yang baik lah yang diajarkan pada anak. Jadi pembiasaan agar melekat sampai dia besar gitu. Jadi pembiasaan lebih ke akhlak ya. Soalnya supaya dia mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik ya ke depannya. Bagaimana sekolah menghadapi perubahan kurikulum nasional? Kalau masalah kurikulum insya Allah ya kita mengikuti perkembangannya ya, insya Allah apapun itu dari KTSP, kurikulum merdeka ya, semuanya kita pelajari gitu ya, kita ikutin gitu aturan-aturan yang ada di pemerintahan ya, supaya kita bisa menyeimbangkan zaman juga gitu.
Apa prioritas utama Ibu dalam mengelola anggaran sekolah atau yayasan ini, Bu? Ya, terutama kita kepada alokasi fasilitas juga ya, fasilitas pembelajaran, fasilitas sarana dan prasarana ya, kegiatan belajar mengajar. Apa yang perlu diutamakan, apa yang perlu didahulukan, itu yang didahulukan gitu. Sekiranya ini tidak begitu tidak begitu penting, kita cancel dulu gitu. Kita mana yang lebih penting kita pentingkan dulu gitu aja. Disesuaikan, dikondisikan aja sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Bagaimana sekolah mengatasi kasus perbedaan latar belakang ekonomi antara siswa? Untuk mengatasi latar belakang ekonomi, kita di sini mengadakan tabungan wajib ya. Jadi setiap bulan itu wajib ada mengikuti tabungan wajib ya, berapa aja itu mah ya. Ada alokasi, jadi itu untuk kegiatan sekolah. Jadi ketika ada kegiatan sekolah semua bisa ikut ya, semua bisa ikut dari semua lapisan masyarakat, dari semua lapisan murid gitu, semua bisa ikut karena kita ada tabungan wajib itu. Jadi kita menyeimbangkan, dengan pakaian pun kita diseragamkan di sini. Jadi artinya kita tidak ada yang yang bagus, yang wah gitu, tapi ada semuanya sama seragam, jadi semuanya. Jadi ada tabungan wajibnya di sini untuk kegiatan sekolah. Bagaimana sekolah beradaptasi dengan era digital saat ini? Untuk di era digital ini ya kita menyeimbangkan fleksibel ya. Kita mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena kita bukan hidup di zaman megalitikum ya, zaman batu, dan kita pun harus dituntut untuk melek IT ya. Jadi untuk bisa menyeimbangkan, yang penting kita bisa mempergunakan teknologi itu dengan baik ya. Mudah-mudahan karena untuk memudahkan akses semua pembelajaran, menu-menu dalam pembelajaran, terus aplikasi-aplikasi pembelajaran itu kita mengikutinya gitu. Bagaimana sekolah memastikan keseimbangan antara akademik dan non-akademik? Menyeimbangkan antara akademik dan non-akademik, antara kemampuan guru, apa gimana maksudnya? Antara siswa. Jadi ya kita saling support, saling melengkapi, saling kalau dalam sistem ekonomi kita subsidi silang gitu. Jadi semuanya saling melengkapi, saling support. Jadi yang A kelebihannya apa, yang B kelebihannya apa, kita saling support, saling melengkapi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya kembali kepada Allah gitu. Apa harapan Ibu terhadap alumni dari sekolah ini, Bu? Ya, harapan saya sih ketika dia keluar dari Al-Mu'awanah, dia jadi anak yang soleh dan solehah ya, itu yang paling terpenting untuk kedua orang tua ya. Berakhlak baik, berakhlakul karimah, karena untuk pembelajaran di zaman sekarang ini mudah didapat dari dari HP ya, dari internet. Sekarang itu kalau dulu kita itu pembelajaran itu susah, kalau sekarang kita mau apa aja di era digital itu gampang gitu. Tapi jadi kita lebih ditekankan ke akhlak untuk di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan dia keluar dari Al-Mu'awanah ini dia bisa berakhlak baik, jadi anak yang soleha, berbakti kepada bangsa, kepada orang tua, kepada negara, dan dia pun bisa menjadi contoh ya. Terus dia bisa sesuai dengan tuntutan ajaran Islam ya, syariat Islam ya, dia bisa baca Al-Quran ya, syukur-syukur ya. Soalnya alhamdulillah anak-anak zaman sekarang itu cerdas-cerdas gitu. Saya bilang mungkin dari makanannya ya, atau entah dari apa ya. Setelah saya ini beda dengan anak dulu gitu. Anak sekarang itu lebih cerdas, lebih maju, lebih melek teknologi ya, Bu? Ya, terus lebih dia lebih mudah paham gitu ya, mudah paham. Jadi mungkin karena dia di rumahnya yaitu era digital itu, mungkin dia lebih mudah lah dikondisikannya. Tapi yaitu kita lebih tekankan ke akhlak, karena HP tidak mengajarkan akhlak. Jadi kita lebih ke akhlak untuk pembelajarannya keluar dari Al-Mu'awanah itu. Dia bisa baca Al-Quran, dia bisa berakhlak baik, dia jadi anak yang soleh dan solehah saja. Baik Ibu, terima kasih atas wawancara hari ini. Ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan kalau ada yang salah ya mohon dimaklum aja, mohon dimaaf aja gitu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.